Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Ayu Sasadila, NIM A2101865, Matkul Teknik Pengolahan Data, kelas D semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membagikan tata cara atau tutorial untuk melakukan uji regresi berganda yang dimana terdiri dari pertama, uji signifikansi simultan atau biasa disebut dengan uji F, lalu uji signifikansi parsial atau biasa disebut dengan uji T, dan membuat rumus persamaan. Langkah awal untuk melakukan tata cara atau tutorial ini adalah dengan membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Jika aplikasi sudah kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita sebelum melakukan uji harus sudah menyiapkan data yang akan kita impor kepada aplikasi SPSS. Bagaimana cara kita melakukan impor data? Caranya sangat mudah. Kita klik Open Data Dokumen. Kemudian, karena data yang telah saya siapkan berbentuk format Excel, maka pada file of tipenya kita juga ganti ke dalam format Excel. Kemudian, untuk mencari di mana data kita, langsung saja kita pilih menu login. Kebetulan saya menyimpannya pada local disk F dengan nama soal UAS. Kita klik, lalu langsung kita open. Jika muncul tampilan seperti ini, langsung saja kita klik OK. Kita tunggu sampai data berhasil terimpor dengan jelas. Jika sudah data terimpor, maka tampilannya akan seperti ini. Dalam tabel measure harus kita pastikan bahwa setiap variabel berformat scale dan tidak berformat nominal. Kemudian, pada tabel label ini harus kita beri nama sesuai dengan variabelnya. Di sini kita beri nama PER sesuai dengan namanya, dan di sini kita beri nama ROI. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji regresi berganda adalah kita pilih menu Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Kalau muncul tampilan seperti ini, ada tulisan dependent dan independent, berarti kita harus dapat memasukkan variabel mana saja yang termasuk ke dalam variabel dependent dan juga mana yang termasuk ke dalam variabel independent. Dan di sini, variabel yang termasuk ke dalam variabel dependent adalah harga saham atau variabel Y. Kita klik dan kita masukkan. Lalu yang termasuk ke dalam variabel independent adalah PER dan ROI. Kita klik dan kita masukkan. Setelah kita masukkan seluruh variabel, langsung kita pilih menu statistik. Dalam tabel regression coefficient, harus kita pastikan bahwa estimate dan juga model fit-nya terdapat tanda centang. Untuk selanjutnya, kita klik continue, lalu OK. Setelah hasil output dari uji regresi berganda kita keluar, kita dapat mulai membacanya dengan yang pertama adalah melihat ke dalam tabel variabel entered atau remove. Di mana pada tabel variabel entered atau remove ini, kita dapat memastikan bahwa semua variabel yang kita ujikan sudah terinput. Lalu kemudian, kita dapat mulai membaca dari tabel model summary, di mana pada tabel model summary ini menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel X1 atau PER dan variabel X2 atau ROI secara simultan atau secara bersamaan pada variabel Y atau harga saham.
Dalam tabel model summary, dapat kita lihat besarnya R square menunjukkan nominal 0,772, yang kemudian nominal tersebut kita kalikan ke dalam 100% sehingga menjadi 77,2%. Selanjutnya, kita masuk untuk melihat tabel ANOVA. Di mana pada tabel ini kita dapat melihat akankah ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 atau PER dan variabel X2 atau ROI terhadap variabel Y atau harga saham. Sebelumnya, kita hanya melihat seberapa besar pengaruhnya, namun secara statistik, akankah pengaruh tersebut akan berpengaruh secara signifikan? Untuk melihat hal tersebut, kita dapat melihat besarnya nilai SIG yang terdapat pada tabel ANOVA, di mana jika jumlah SIG di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan di sini, SIG memiliki nominal sebesar 0,000. Berarti SIG di sini berjumlah di bawah 0,05. Dengan itu dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Selain dengan melihat nilai SIG, kita juga dapat melihat pengaruh signifikan tersebut dengan membandingkan F hitung dan juga F tabel. Di sini, F hitung pada tabel ANOVA adalah sebesar 25,465. Dan supaya kita semua tahu bagaimana cara menghitung F tabelnya, dapat dilakukan dengan cara rumus perhitungan DF1 sama dengan K-1 sama dengan 2, atau rumus lain DF2 sama dengan N dikurangi K. K adalah jumlah variabel independen, di mana di dalam uji ini tadi kita menggunakan dua variabel yaitu PER dan juga ROI. Sedangkan N adalah jumlah responden kita dalam uji yang kita lakukan. Jadi N berjumlah 18 dikurangi variabel independen 2 memiliki total 6. Kemudian 16, mohon maaf saya keliru. Langsung kita lihat besarnya tabel F tabel pada perhitungan. Besarnya tabel F pada skala 16 adalah sebesar 3634. Lalu kita buka kembali SPSS, sedangkan di sini tabel F hitungnya adalah sebesar 25,465. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian ada satu tabel terakhir yaitu tabel koefisien. Di mana pada tabel koefisien ini kita dapat melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen atau harga saham. Lalu, bagaimana cara kita untuk melihat besarnya pengaruh tersebut adalah kembali melihat pada jumlah nilai signifikansinya. Di sini terlihat bahwa variabel X1 atau PER memiliki jumlah signifikansi sebesar 0,227 dan nilai T hitung sebesar minus 1,259. Lalu kemudian variabel X2-nya atau ROI memiliki nominal nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai T tabel sebesar 5,964. Di sini dapat terlihat bahwa jumlah signifikansi kedua variabel tersebut berada di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu, selain dengan melihat nilai SIG, kita juga dapat melihat pengaruh signifikansi tersebut melalui T tabel dan juga T hitung. Jadi kita bandingkan. Cara membandingkan antara
T hitung dan T tabel adalah menggunakan rumus DF sama dengan N dikurangi 2 atau DF sama dengan 18 dikurangi 2 yaitu 16. Jadi kita langsung lihat saja T tabel pada perhitungannya di skala 16. Di sini T tabel menunjukkan angka 1,74588. Lalu kita kembali kepada output SPSS, di mana pada tabel koefisien digambarkan besarnya T hitung pada variabel PER adalah minus 1,259 yang dimana jumlah tersebut lebih kecil daripada T tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Sedangkan T hitung pada variabel ROI adalah sebesar 5,964, di mana jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah pada T tabel, dan dapat disimpulkan bahwa variabel ROI ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.